Halo Sobat Jari Pelawi Chess, coba kita review teman-teman. Partai final, tetapi semarga. Pada saat Qatar Master 2023, langkah hampir mirip, tetapi ada pembedanya teman-teman. Ada pengorbanan, ada langkah taktikal, ada langkah posisional. Terlihat di sini siapa yang lebih unggul. Nodibrek, Abdusattorov versus Nodibrek, Yakubov. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin agar kalian mendapatkan ilmunya. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini, Nodibrek Yakubov memegang buah putih dan dia memulai dengan pion D4. Nodibrek Abdusattorov memainkan kuda ke F6. Putih kuda ke F3 dan hitam pion E6. Terlihat di sini teman-teman, setelah pion C4 dan gajah posisi skak, Bogo Indian Defense terlihat di papan. Kondisi seperti ini langsung ditutup dengan gajah. Balasannya, gajah mundur, tidak menukarkan gajahnya. Penempatan kuda ke C3 oleh putih dan hitam melakukan rokade sayap raja. Yakubov memainkan pion E4, bermain pion center sekaligus membuka gajah petak putihnya. Dengan kondisi seperti ini terlihat teman-teman, Bogo Indian Defense retreat variation. Hitam pion D5 dan putih mengabaikannya, menaikkan pion E5 mengancam kuda. Kuda menempatkan diri ke E4, lalu pion pukul pion. Dengan kondisi seperti ini telah terjadi pertukaran pion di lini center. Gajah ke D3 mengancam posisi kuda dan kuda langsung menukarkan dirinya dengan gajah petak hitam. Setelah menteri memakan kuda kembali, hitam mengeluarkan kembali kudanya ke C6. Pertandingan berlanjut. Setelah putih melakukan rokade sayap raja, hitam pengembangan gajah ditempatkan langsung ke G4 dan mengancam kuda. Jelas terlihat teman-teman, kondisi seperti ini apabila gajah pukul kuda maka pion bertumpuk. Maka dari itu, Yakubov menurunkan gajahnya menjaga kuda, sekaligus menteri bisa menjaga pion yang ada di D4. Hitam pion F6, lalu putih pion H3. Mengancam gajah dan gajah mundur ke H5, tidak menukarkan dengan kuda. Putih penempatan benteng ke D1, walaupun banyak pion bertumpuk, tetapi tetap itu mengepin teman-teman posisi menteri. Setelah hitam melakukan langkah tempo menghindari skak dari gajah petak putih yang dimiliki oleh Yakubov, giliran putih menempatkan bentengnya ke E1 dan hitam memundurkan kembali gajahnya ke F7. Lihat, Yakubov kembali teman-teman, menaikkan gajah mengancam kuda dan di sini ada beberapa kali langkah yang sepertinya berulang. Tetapi inisiatif dari Abdusattorov menaikkan pion A6 merubah langkah. Pertandingan berlanjut, menteri ditempatkan ke C2, mempersilahkan benteng untuk mengepin posisi menteri hitam. Balasan dari hitam, menempatkan gajah kembali ke F7, melindungi pion yang ada di D5. Putih pion A3, menghambat pergerakan kuda ataupun gajah ke depan. Setelah hitam memundurkan gajah ke G8, putih pukul pion dengan pion dan pion tersebut dipukul dengan gajah. Terlihat sedikit berimbang, tetapi keadaan berubah setelah kuda ke A4. Penempatan nantinya bisa ke C5. Balasan dari Abdusattorov dengan kondisi seperti ini, menteri dinaikkan ke D6. Seperti yang saya katakan teman-teman, kuda telah ditempatkan ke C5 mengancam posisi pion yang ada di B7, lalu pion tersebut dilindungi oleh kuda ke D8. Ada gajah, sekarang mengambil diagonal untuk menyerang pion yang ada di H7. Giliran pion untuk mengancam kuda, kondisi saat ini. Kuda langsung memakan pion yang ada di A6. Dan hitam coba mengambil kembali pion dengan menyerang memakai kuda. Balasan dari Yakubov, kondisi seperti ini. Ini langkah brilian teman-teman yang bisa kita ambil pelajaran penting dari langkah ini. Yaps, memukul kuda dengan benteng. Inilah yang dilakukannya setelah gajah pukul benteng dan dia kembali teman-teman memukul pion dengan menteri, mengajak pertukaran walaupun kalah kualitas perwira. Tapi di sini hitam menolaknya, menempatkan benteng ke D8. Pertandingan berlanjut, penempatan benteng ke E1 kembali mengancam posisi gajah, gajah mundur ke G8. Putih
mengajak pertukaran menteri. Luar biasa teman-teman. Kalah kualitas perwira, tetapi dia melihat posisi yang sangat bagus untuk pion yang ada di jalur A. Setelah kuda ditempatkan ke C7, giliran benteng mengancam, kuda ditempatkan ke B5, balasan dari hitam, menaikkan pion G5. Pertandingan berlanjut, raja mencoba membantu pergerakan ataupun antisipasi serangan yang dilakukan hitam bila mana nanti benteng diajak pertukaran. Dengan kondisi seperti ini, Abdusatorov menaikkan raja juga ke G7. Perempatan kuda ke E5 mengancam benteng, di sini benteng ditempatkan ke E6. Pion G3 dimainkan oleh putih. Dan dengan kondisi seperti ini, hitam menginginkan menumpuk bentengnya di jalur E, tetapi ada kuda. Maka dari itu, penempatan ataupun menurunkan benteng ke E7 mengantisipasi langkah kuda, tetapi kuda manuvernya ke D6. Balasan dari hitam, menukarkan perwira. Setelah pion pukul gajah, di sini Abdusatorov melihat peluang untuk mengambil pion yang ada di H3, tapi langsung dilindungi oleh raja. Berikutnya teman-teman, penempatan benteng ke jalur C7. Tapi coba kita pelajari teman-teman, sebelum benteng ditempatkan ke C7, ada langkah baik sebenarnya yang dilakukan oleh hitam, bisa memainkan pion H5, menghambat pergerakan pion G ataupun pion H yang dimiliki oleh putih. Apabila pion H maju, maka dimajukan saja pion G untuk membendungnya. Tapi langkah sudah diambil oleh Abdusatorov, penempatan benteng ke C7. Di sini kuda mengancam, tetapi kesempatan juga dilewatkan oleh putih. Coba kita berandai teman-teman. Apabila dimainkan pion F4, mengajak pertukaran pion, walaupun pion ini tersebut dipukul, lalu disambut oleh pion kembali. Keadaan akan berubah. Dengan kondisi seperti ini jelas. Ini terlihat diuntungkan untuk putih, karena tidak mungkin benteng pukul pion, karena ada kuda ke E8. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, putih melangkahkan kuda ke B5, mengancam benteng. Dan benteng ditempatkan ke F7, mengancam pion. Pion dilindungi oleh benteng ke E2, lalu hitam kembali menggeser bentengnya ke E7. Perhatikan teman-teman, setelah kuda ke D4, mengancam posisi gajah, gajah dipukul mundur, tapi hanya satu langkah. Alangkah baiknya tadi ke C8, dampaknya apa teman-teman? Ini dimanfaatkan oleh Yakubov. Dengan kondisi seperti ini, dia melakukan manuver ataupun langkah taktikal yang sangat cerdas. Menaikkan pion E1 langkah. Karena ada ancaman langsung yang bisa diciptakan oleh pion. Maka dari itu gajah mundur ke C8, lalu kuda ditempatkan ke F5. Yaps, setelah benteng pukul kuda, lalu gajah pukul benteng. Raja mencoba mendekat dengan gajah, tetapi langsung ada pion G4 melindungi gajah. Pion D dinaikkan satu langkah. Tapi coba sebentar teman-teman, mungkin kalian ada yang berpikir, kenapa tidak pukul pion dengan gajah? Apabila ini terjadi, langsung saja teman-teman, bentenglah yang memukul gajah. Benteng pukul benteng, dan gajah pukul benteng. Setelah raja pukul gajah, maka permainan endgame sangat diuntungkan untuk putih. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, langkah terbaik hitam adalah menaikkan raja ke E5 lalu putih ke E3. Ada pion skak, tapi mudah saja. Sekalian untuk menjaga ataupun merapatkan raja ke jalur A dan B. Terlihat mungkin bisa dimakan oleh hitam, pion ada di F2, tetapi pion A terus melaju. Pion pukul pion, pion pukul pion, 3 langkah lagi akan promosi. Putih akan menang dengan mudah. Kita kembali teman-teman. Maka dari itu di sini Nodibrek Abdusatorov melihat hal ini teman-teman. Maka dia tidak pukul pion dengan gajah, melainkan menaikkan pion D4. Yakubov, posisi seperti ini, memanfaatkan keunggulan pion, walaupun hanya satu unggulnya teman-teman, tetapi itu sangat dimanfaatkan dengan baik oleh Yakubov. Menaikkan raja ke G3, lalu ada gajah mengancam posisi benteng, benteng naik ke E4, mengancam posisi pion, pion maju ke depan, lalu benteng ditempatkan ke jalur D. Setelah raja mencoba mengancam posisi benteng, lihat teman-teman, benteng ditempatkan ke D7. Taktikal yang sangat luar biasa, tidak mungkin benteng pukul benteng. Karena apabila itu terjadi, pukul pion dan satu langkah akan promosi. Kita kembali. Di sini hitam menurunkan rajanya ke F6. Permainan terus berlanjut. Raja bergeser ke F3, lalu ada gajah mengancam posisi pion, dan di sini langsung gajah pukul pion.
Abdusattorov menyerah. Kenapa menyerah, teman-teman? Apabila dilakukan hal terbaik yang bisa dilangkahkan oleh hitam, mungkin saja memukul pion yang ada di E6, maka benteng pukul benteng, raja pukul benteng, gajah pukul pion, dan kondisi seperti ini jelas putih akan menang telak. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan terima kasih dari kalian hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.